Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan kami akan menjelaskan mengenai alat laboratorium listrik. Neraca analitik. Gambar di samping adalah gambar dari neraca analitik. Neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, terutama yang berukuran kecil hingga rentang submiligram, baik zat berbentuk padat maupun cair. Prinsip kerja neraca analitik. Alat penghitung satuan massa suatu benda dengan teknik digital dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Prinsip kerjanya yaitu dengan penggunaan sumber tegangan listrik yaitu staf volt dan dilakukan peneraan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian bahan diletakkan pada neraca, lalu dilihat angka yang tertera pada layar. Angka itu merupakan berat dari bahan yang ditimbang. Fungsi neraca analitik. Fungsi neraca analitik adalah mengukur berat suatu zat atau bahan kimia dalam jumlah sangat kecil. Tidak hanya mampu menimbang hingga ukuran miligram, keakuratan yang tinggi hingga 4 angka di belakang koma juga menjadi keunggulan dari alat laboratorium ini. Bahkan, karena terlalu peka dan sensitifnya, hembusan angin juga bisa mempengaruhi berat dari bahan yang ditimbang. Oleh karena itu, biasanya neraca analitik juga dilengkapi dengan lapisan kaca agar udara di sekitarnya tidak akan mempengaruhi gerak angka pada timbangan. Kelebihan neraca analitik. Yang pertama, neraca analitik memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi dan dapat menimbang zat atau benda sampai batas 0,0001 gram atau setara dengan 0,1 miligram. Yang kedua, penggunaan neraca analitik tidak begitu rumit jika dibandingkan dengan timbangan manual, sehingga lebih praktis dan efektif dalam hal waktu dan tenaga. Selanjutnya, kekurangan neraca analitik. Ada beberapa. Yang pertama, alat ini memiliki batas maksimal yaitu 1 mg atau 210 gram. Jika melewati batas tersebut, maka ketelitian perhitungan berkurang. Yang kedua, tidak dapat menggunakan sumber tegangan listrik yang lebih besar, sehingga harus menggunakan staf volt. Jika tidak, maka benang di bawah pen akan putus. Yang ketiga, harganya yang mahal. Selanjutnya, cara kerja neraca analitik. Yang pertama itu disiapkan timbangan analitik. Kedua, dibersihkan ruang dalam neraca analitik. Ketiga, ditancapkan stop kontak pada staf volt. Keempat, ditekan tombol on, kemudian tunggu hingga muncul angka 0,000 gram. Kelima, dimasukkan alas bahan. Keenam, ditutup kaca neraca analitik. Ketujuh, ditekan tombol 0 supaya perhitungan lebih aktif. Yang kedelapan, dimasukkan bahan yang akan ditimbang. Ke-9, ditutup kaca. Ke-10, ditunggu hingga angka di layar monitor neraca analitik tidak berubah-ubah. Ke-11, diambil bahan yang telah ditimbang. Ke-12, ditekan tombol off hingga tidak ada angka layar di monitor neraca analitik. Ke-13, dilepas stop kontak pada staf volt.
Ke-14, dibersihkan ruang dalam neraca analitik dengan menggunakan kuas. Alat laboratorium listrik yang kedua adalah lemari asam atau disebut juga fume hood. Lemari asam atau fume hood adalah peralatan ventilasi lokal dengan desain khusus yang akan mengurangi paparan gas berbahaya, debu, hingga uap beracun. Fume hood umumnya adalah peralatan laboratorium yang ukurannya besar dan dilengkapi kabinet di bagian bawah yang berfungsi sebagai penahan atau meja. Jenis-jenis lemari asam atau fume hood. Jenis lemari asam terbagi dua. Yang pertama ada fume hood ducting dan yang kedua ada fume hood ductless. Prinsip kerja lemari asam atau fume hood. Dengan lemari asam atau fume hood sebagai tempat mereaksikan senyawa yang pekat atau yang berbahaya yang menghasilkan gas, uap, ataupun kabut, dan tempat untuk penggunaan bahan kimia yang mudah menguap seperti asam dan juga oksidator kuat. Lemari asam atau fume hood menyedot semua gas-gas yang terbentuk dari senyawa kimia atau gas yang mudah menguap menggunakan motor blower dan dibuang di udara bebas. Bagian-bagian alat lemari asam atau fume hood. Bagian yang pertama ada tombol kontrol utama SO fume hood. Di bagian tombol utama ini ada dua bagian. Yang pertama ada fan switch, yaitu tombol untuk mengaktifkan atau menghentikan kerja blower. Yang kedua ada lamp switch, yaitu tombol untuk mengaktifkan atau menghentikan kerja lampu pijar. Bagian-bagian dari lemari asam. Yang pertama, main LCD yang berfungsi untuk display kecepatan, kondisi, pesan operasional, dan isyarat alarm. Yang kedua, menu switch yang berfungsi untuk keluar masuk pilihan menu, kembali dari level sebelumnya dari pilihan menu, kembali dari display data diagnostik. Yang ketiga, set switch yang berfungsi untuk memilih menu utama, sub-menu yang sedang ditampilkan pada LCD. Lanjut ke langkah berikutnya atau urutan dalam salah satu pilihan menu. Mengakses data diagnostik lemari asam. Bagian-bagian dari set switch yaitu 1. Up and down button yang berfungsi untuk beralih ke atas atau ke bawah pada pilihan menu, menaikkan atau menurunkan nilai yang sesuai dalam salah satu pilihan menu. Yang kedua, test button yang berfungsi untuk melakukan prosedur self-test lemari asam. Prosedur akan memeriksa fungsi komponen dalam sistem kontrol. Cara kerja lemari asam atau fume hood. Yang pertama, tekan tombol on, lamp switch, dan pan switch pada tombol kontrol utama on-off. Selanjutnya, pastikan exhaust dan lampu penerangan beroperasi sebelum memulai pekerjaan. Saat menggunakan lemari asam, jaga wajah Anda di luar pembatas kaca. Bekerja setidaknya 6 inci dari pembatas kaca. Selanjutnya, gunakan alat pelindung diri seperti kacamata percikan atau splash goggles dan sarung tangan anti asam. Selanjutnya, apabila menggunakan peralatan besar di dalam lemari asam, tempatkan peralatan pada balok agar aman dan praktis untuk memungkinkan aliran udara di bawahnya. Selanjutnya, pembatas kaca lemari asam harus tetap tertutup, kecuali saat lemari asam digunakan untuk bekerja. Selanjutnya, jika alarm aliran udara berbunyi,
hentikan penggunaan dan tutup pembatas kaca sepenuhnya. Selanjutnya, setelah selesai bekerja, matikan tombol off, lamp switch, dan fan switch pada tombol kontrol utama. Jenis lemari asam beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, lemari asam ductless atau tanpa ducting. Kelebihan: yang pertama, bisa dipindah-pindahkan. Yang kedua,